Sesuatu telah berubah dalam diri Anda pagi ini. Anda mungkin tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi Anda bangun dengan perasaan yang berbeda. Sebuah beban yang seolah telah berpindah tempat, meninggalkan kehampaan yang aneh, dan di saat yang sama, sebuah harapan yang tidak bisa Anda jelaskan. Anda bukan lagi orang yang sama saat terlelap semalam. Keheningan rumah Anda terasa lebih pekat, dan suara-suara dari dunia luar terdengar sangat jauh, seolah Anda sedang menonton adegan yang tidak lagi Anda ikuti. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda persis apa yang terjadi. Anda telah terlalu lama mencoba memaksakan pintu-pintu kehidupan untuk terbuka, percaya bahwa kelelahan Anda adalah harga dari takdir Anda. Namun apa yang Anda rasakan hari ini bukanlah kelelahan. Itu adalah akhir dari sebuah masa. Sepanjang percakapan ini, Anda akan mengenali 3 kebenaran yang sedang terurai di dunia Anda saat ini. Pertama, Anda akan mengerti mengapa begitu banyak hal berhenti masuk akal bagi Anda dalam beberapa minggu terakhir, mulai dari pertemanan hingga rute yang biasa Anda tempuh. Kedua, Anda akan mengidentifikasi akar dari usaha berlebihan yang telah menguras kegembiraan Anda, menyadari bahwa kesetiaan Anda tidak lagi menuntut pengorbanan Anda. Tetaplah bersama saya, karena setiap lapisan yang akan kita kupas di sini adalah bagian dari panen yang sudah mulai. Meskipun Anda belum melihatnya, Anda telah merasakan kelelahan yang tidak hilang dengan tidur. Itu adalah keletihan yang dalam, di jiwa, yang lahir dari membawa keyakinan-keyakinan yang bukan milik Anda. Akhir-akhir ini Anda telah memperhatikan bahwa keterasingan menjadi teman yang tetap. Orang-orang yang dulu dekat kini tampak asing, dan percakapan yang dulu alami kini terdengar seperti kebisingan. Anda mengalami mimpi-mimpi yang jelas, gambaran yang melekat di pikiran seolah benar-benar terjadi. Dan mungkin Anda telah memperhatikan perulangan angka-angka tertentu di jam atau di tempat-tempat tak terduga. Itu bukan kebetulan, itu adalah kalibrasi. Keberadaan Anda sedang diselaraskan ke frekuensi baru, dan ini menuntut Anda untuk terputus dari apa yang tidak menopang tingkat keberadaan Anda selanjutnya. Mengetikkan 3 angka ini adalah cara roh Anda mencatat persetujuan terhadap apa yang sedang diselaraskan. Itu adalah meterai kesiapan. Ini bukan tentang angka itu sendiri, tetapi tentang tindakan menyatakan bahwa Anda selaras dengan perubahan yang telah tiba. Ketik 888, lalu segera kembali pada apa yang akan kita ungkap sekarang. Kebenaran yang mendasari semua ini adalah bahwa Anda telah beroperasi dari pola usaha berlebihan. Anda telah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, percaya bahwa nilai Anda terikat pada beban yang Anda pikul atau kecepatan Anda berlari. Anda telah menarik tali-tali yang sebenarnya sudah tidak terikat pada apapun. Anda telah menerapkan rasa lapar dan kegigihan Anda pada rute-rute yang sudah ditutup oleh takdir, percaya bahwa jika saja Anda bersikeras sedikit lagi, hasilnya akhirnya akan muncul. Namun apa yang tidak Anda sadari adalah bahwa usaha Anda, meskipun mulia, telah menjadi penghalang. Anda mencoba mendorong pintu yang sudah dibiarkan tidak terkunci oleh langit sendiri, tetapi Anda terlalu sibuk memegang beban gagang pintu. Pola di sini adalah kebutuhan Anda untuk mengendalikan proses, untuk memastikan panen datang melalui keringat Anda. Tapi apa yang datang sekarang bukanlah buah dari lengan Anda. Itu adalah buah dari penyerahan diri Anda. Inilah saatnya ketika kisah Anda berhenti ditulis oleh kekuatan Anda dan mulai dipandu oleh otoritas yang telah diberikan kepada Anda. Anda merasa kelelahan karena Anda telah membajak tanah yang sudah siap untuk benih, mencoba mengulangi siklus musim gugur, sementara musim semi sudah tiba. Dan panen ini yang dimulai hari ini berbeda dari apapun yang pernah Anda alami, karena ia tidak datang dari pencarian Anda, melainkan dari kesiapan Anda untuk akhirnya berhenti berjuang. Bayangkan sekarang sebuah kebun yang luas,
tempat pohon-pohon tumbuh subur, tetapi seiring bertambahnya tahun, kelebihan cabang kering dan kerapatan daun menyembunyikan aliran getah yang seharusnya langsung menuju buah. Anda adalah pohon itu. Untuk waktu yang lama, Anda membiarkan setiap pengalaman, setiap kekecewaan, dan setiap tanggung jawab yang menumpuk menjadi cabang baru, mencoba memikul beban semua yang terjadi, seolah itu mendefinisikan identitas Anda. Tapi kebun yang tidak dipangkas tidak akan berbuah, ia hanya bertahan. Pemangkasan bukanlah hukuman. Pemangkasan adalah tindakan cinta terdalam yang dapat dilakukan oleh seorang pekebun terhadap apa yang ingin ia lihat berbuah. Apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini, ketidaknyamanan saat melepaskan jalan-jalan lama, persis seperti gerakan gunting yang memotong apa yang tidak lagi menghasilkan kehidupan, agar energi vital dapat diarahkan kembali ke panen yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tidak ada pertumbuhan tanpa pemotongan apa yang berlebihan, dan apa yang terjadi sekarang dalam hidup Anda adalah penyesuaian yang diperlukan. Daun-daun yang gugur hanyalah bukti bahwa sesuatu yang baru siap untuk tumbuh, sesuatu yang tidak lagi bergantung pada kegigihan Anda, tetapi pada integritas Anda untuk tetap terpangkas dan tersedia bagi apa yang benar-benar penting. Biarkan pengakuan akan perlunya pemangkasan ini memeteraikan di tempat ia baru saja menyentuh. Tindakan sederhana mengetikkan 3 kata ini membuat kesaksian akan apa yang Anda alami menjadi permanen dalam catatan Anda sendiri. Ketik "saya siap", lalu segera kembali pada apa yang kita ungkap bersama. Jika pesan ini menemukan roh Anda dan mengonfirmasi sesuatu yang sudah Anda ketahui, tetapi tidak bisa Anda terjemahkan ke dalam kata-kata, biarkan like Anda menjadi amin tanpa kata Anda. Jangan melihatnya sebagai metrik atau angka, tetapi sebagai persetujuan hening, sebuah tanda tangan spiritual bahwa apa yang dinamai di sini telah dinamai dengan kebenaran. Itu adalah cara Anda untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri Anda mendapat gema dalam apa yang kita bangun di sini hari ini. Solusi untuk apa yang telah Anda cari, untuk panen yang tampaknya akhirnya di depan mata, tidak pernah tentang meningkatkan kecepatan atau kekuatan Anda. Solusinya adalah kembali ke esensi Anda, keadaan penyerahan mutlak di mana Anda berhenti mencoba menjadi arsitek nasib Anda sendiri dan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan ilahi. Ketika Anda berhenti berjuang, Anda menciptakan ruang yang dibutuhkan takdir untuk masuk. Ini seperti Anda berlari berputar-putar di dalam ruangan tertutup tanpa menyadari bahwa kunci pintu selalu tergantung di leher Anda, terlupakan karena terlalu banyak kekhawatiran. Menyerah bukanlah menyerah. Sebenarnya, itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Itu adalah tindakan percaya bahwa jika Anda berhenti mendorong sungai, arus kehidupan akhirnya akan membawa Anda ke tempat yang selalu menjadi milik Anda. Penyelarasan terjadi ketika kehendak Anda cukup hening, sehingga otoritas yang mengatur keberadaan Anda akhirnya dapat mengambil alih kendali, membimbing langkah-langkah Anda menuju apa yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin terjadi. Tapi perhatikan baik-baik, karena kita baru saja mulai memasuki lapisan terdalam dari pengungkapan ini. Apa yang mendekat sekarang adalah perubahan pada sifat panen Anda sendiri, sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang waktu dan hasil. Apa yang akan datang selanjutnya adalah kunci yang menjelaskan mengapa dalam 20 hari terakhir hal-hal tertentu mulai selaras dengan begitu cepat sehingga kadang-kadang Anda merasa tidak bisa mengikutinya. Tetaplah bersama saya, karena lapisan yang berada di bawah ini adalah lapisan yang akhirnya akan memperjelas mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu di padang gurun yang sebenarnya adalah pelatihan untuk otoritas yang akan segera dijalankan oleh tangan Anda. Anda telah berada di ruang tunggu, tetapi pintu
sudah mulai berputar, dan apa yang ada di sisi lain tidak mirip dengan apapun yang pernah Anda coba bangun sendiri. Ada presisi matematis dalam apa yang akan datang, dan pada presisi inilah kita akan merenung sekarang karena ia mengubah segala sesuatu yang Anda kira Anda ketahui tentang peran Anda di dunia. Ada seseorang dalam hidup Anda yang perlu mendengar kata-kata ini tepat pada hari ini. Seseorang yang Anda kenal baik, tetapi telah menjaga dirinya dalam keheningan yang dalam, mengamati segalanya tanpa berkata apa-apa. Orang ini telah mengabdikan diri dengan intensitas yang tidak bisa dilihat oleh siapapun di sekitarnya, bekerja lebih keras dari semua orang, memikul beban yang seringkali terasa terlalu berat untuk satu pasang bahu. Anda dapat membayangkan wajah orang itu sekarang juga. Dia adalah seseorang yang telah mempertahankan sikap penuh harapan, bahkan ketika pintu secara tak terjelaskan terus saja tertutup. Dia adalah seseorang yang seperti Anda telah merasakan bahwa masa tunggu akan segera berakhir, tetapi masih berjuang melawan keraguan yang terus mengetuk pintu di keheningan malam. Orang ini memiliki hati yang gelisah, tetapi jiwa yang masih menyimpan api pengharapan. Kirimkan pesan ini kepada orang itu. Jangan lakukan ini sebagai nasihat biasa atau rekomendasi hiburan. Lakukanlah sebagai sebuah penyerahan. Serahkan kata ini persis seperti yang telah diserahkan kepada Anda hari ini oleh sebuah komitmen yang melampaui logika dan kebetulan. Ini bukan tentang meyakinkan siapapun, ini tentang mengulurkan tangan kepada mereka yang, seperti Anda, berada di ruang depan sebuah transformasi yang siap untuk mekar. Sebelum momen ini berlalu, saya ingin Anda mengambil posisi Anda. Jangan lakukan ini sebagai keinginan atau sebagai harapan yang Anda lemparkan ke angin. Lakukan sebagai konfirmasi, sebagai pernyataan dari seseorang yang mengakui perjanjian yang telah dibuat di sini hari ini. Kalimat itu adalah kunci yang memeteraikan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda terima. Perjanjian yang telah terbentuk secara diam-diam antara alam spiritual dan pemahaman Anda selama ini adalah jalan yang akan Anda lalui dengan kejelasan baru mulai hari ini. Di musim baru hidup Anda, ketik perlahan kata demi kata dan biarkan gerakan jari Anda mencerminkan gerakan yang sudah terjadi di dalam roh Anda. Anda dikasihi, Anda dilihat, Anda adalah penuai. Anda dikasihi dengan kasih yang tidak menuntut Anda membuktikan nilai Anda melalui usaha yang tak terukur atau keletihan. Anda dilihat pada saat-saat ketika tidak ada orang lain yang memandang, pada saat-saat kesendirian di mana tangisan Anda hanyalah keheningan dan rasa sakit Anda hanyalah beban yang Anda pikul sendirian. Anda adalah penuai, karena apa yang ditaburkan dalam air mata dan penantian kini siap untuk dipungut oleh tangan Anda yang, meskipun lelah, telah siap untuk kelimpahan. Perjalanan Anda bukanlah kesalahan rute, itu adalah proses penempaan. Apa yang Anda lalui, apa yang Anda tahan, dan apa yang Anda pelajari untuk lepaskan membentuk tanah subur di mana janji akan bertunas. Anda tidak lagi berada di masa penaburan yang kering. Anda telah memasuki masa panen yang tak terduga. Sesuatu telah terjadi pada Anda pagi ini, sesuatu yang mungkin belum memiliki nama, tetapi memiliki bobot yang tak terbantahkan baru. Anda bangun dengan keanehan di jiwa, perasaan bahwa dinding-dinding rutinitas Anda, meskipun tampak sama, telah kehilangan kekokohan yang mereka miliki hingga kemarin. Saya datang ke sini untuk mengungkapkan kepada Anda apa artinya ini. Pesan ini adalah jawaban langsung atas pertanyaan hening yang telah Anda bawa. Pertanyaan yang tidak dipahami oleh siapapun di sekitar Anda, karena ia tidak diucapkan keras-keras, tetapi dalam detak jantung yang telah lelah menunggu. Selama waktu yang akan kita lalui bersama ini, saya ingin Anda memahami kontrak dari apa yang akan datang selanjutnya.
Anda akan mengenali 3 tanda jelas yang telah termanifestasi dalam hidup Anda sebagai kode kehadiran spiritual. Anda akan mengidentifikasi satu-satunya pola perilaku yang hingga hari ini berfungsi sebagai pengunci tak terlihat yang menghalangi kemakmuran Anda. Dan akhirnya kita akan menyelaraskan frekuensi Anda dengan sebuah janji yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Anda tidak bergantung pada kekuatan Anda, tetapi pada kemampuan Anda untuk menerima. Pertama, lihatlah gejalanya. Anda telah merasakan gelombang emosi yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, seolah lautan bergerak di dalam dada Anda. Percakapan yang dulu memenuhi hari Anda kini terasa kosong, bergema di ruang yang tidak lagi beresonansi dengan kebenaran Anda. Anda bangun pada jam yang sama, seringkali di keheningan dini hari, seolah jam internal telah disetel ke frekuensi yang diabaikan oleh dunia lain. Ini bukan insomnia, ini adalah roh Anda yang dipanggil untuk pertemuan penyelarasan. Jika satu saja dari tanda-tanda ini baru saja menyentuh Anda, jika bahu Anda rileks saat mendengar kata-kata ini, saya perlu Anda berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Orang yang mengetikkan 3 angka ini sebenarnya sedang memeteraikan komitmen dengan kelimpahan yang akan segera meluap. Ini bukan sekadar angka, ini adalah frekuensi ketakterbatasan, tanda bahwa Anda siap menerima apa yang selalu disimpan. Ketik 888 dan kemudian kembalikan perhatian penuh Anda kepada saya. Apa yang terjadi sekarang adalah pengungkapan pola tersembunyi. Anda telah lelah, bukan karena misi Anda berat, tetapi karena Anda telah mencoba membuka pintu-pintu yang sebenarnya sudah dinonaktifkan oleh takdir Anda sendiri. Anda telah meregangkan tali yang sudah tidak terikat pada apapun. Anda telah beroperasi selama bertahun-tahun di bawah ilusi bahwa usaha adalah satu-satunya jalan menuju anugerah. Padahal sebenarnya penghalang terbesar Anda selalu adalah ketidakmampuan untuk melepaskan apa yang telah diakhiri oleh siklus sebelumnya. Bayangkan sebuah kebun yang bertahun-tahun terlupakan. Cabang-cabang tumbuh tak beraturan, mencari cahaya secara acak. Tibalah saatnya pekebun datang, dan dia tidak datang untuk menanam lebih banyak pohon. Dia datang dengan gunting pemangkas. Pemangkasan terasa sakit saat terjadi karena memotong apa yang tampak sebagai bagian dari diri Anda. Tapi pahami, pekebun tidak memotong untuk menghancurkan. Dia memotong agar buah musim ini tidak tercekik oleh sisa-sisa musim yang telah mati. Jika Anda merasa kehilangan orang, peluang, atau jalan, jangan bersedih. Apa yang pergi bukanlah kerugian, itu adalah pemangkasan yang diperlukan agar panen Anda sekarang memiliki ruang untuk mekar. Dengan mengetik ini, Anda menyatakan bahwa Anda tidak lagi melawan gerakan pemangkasan, tetapi menerima panen yang datang tepat setelah pembersihan. Itu adalah pernyataan kesiapan yang mengubah medan energi di sekitar Anda. Ketik dan kembalilah kepada saya. Biarkan like Anda sekarang menjadi amin tanpa kata Anda, bukan sebagai metrik, tetapi sebagai persetujuan mendalam antara apa yang dikatakan di sini dan apa yang Anda rasakan sebagai kebenaran mutlak untuk hidup Anda pada hari ini. Itu adalah meterai hening. Cara untuk mengatakan bahwa Anda setuju dengan proses itu dan siap untuk apa yang sedang dilakukan pekebun dalam hidup Anda. Solusinya bukanlah melakukan lebih banyak. Solusinya adalah menjadi. Anda tidak perlu membangun, Anda perlu menempatkan diri di tempat yang sudah disiapkan untuk Anda. Ketika Anda memahami bahwa hidup Anda adalah rangkaian siklus, kecemasan Anda lenyap. Anda berhenti mengejar apa yang sedang ditarik menuju pertemuan dengan Anda. Tenangkan ritme Anda, karena apa yang akan Tuhan lakukan untuk Anda sekarang adalah sesuatu yang belum pernah Dia lakukan dalam sejarah Anda. Karena belum pernah sebelumnya Anda berada pada tingkat penyerahan diri seperti yang Anda alami hari ini.
Ingatlah bahwa ada seseorang dalam hidup Anda yang perlu mendengar ini sama seperti Anda. Seseorang yang Anda kenal, yang wajahnya baru saja muncul di benak Anda saat kita berbicara tentang pemangkasan dan panen. Orang yang diam-diam kelelahan, yang bekerja keras tetapi merasa bahwa hidup telah berhenti merespons panggilannya. Kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai nasihat biasa, tetapi sebagai penyerahan, sebuah pelayanan kepedulian, agar dia juga dapat mengerti bahwa saat panennya akhirnya mengetuk pintu. Apa yang Anda rasakan bukanlah akhir dari jalan Anda, tetapi awal dari panen yang telah dipersiapkan secara rahasia. Selama puluhan tahun, Anda percaya bahwa nilai hidup Anda diukur dari jumlah keringat yang Anda teteskan, dari kompleksitas rintangan yang Anda hancurkan, dan dari kegigihan Anda di pintu-pintu yang tetap terkunci. Namun pada tanggal 20 bulan Juni ini, sesuatu telah terbuka. Itu bukanlah pencapaian Anda, itu adalah konsesi ilahi. Perubahan yang Anda sadari saat bangun hari ini, keheningan tak biasa yang tampak menghuni pikiran Anda adalah bukti bahwa penulis kisah Anda telah memutuskan untuk mengubah alur cerita. Anda selalu bertanya-tanya mengapa segala sesuatu bagi Anda terasa lebih berat, mengapa usaha yang dilakukan orang lain tampak menghasilkan 2 kali lipat sementara usaha Anda diuji hingga batas keletihan. Jawaban yang tidak pernah diberikan siapapun kepada Anda, tetapi selalu diketahui oleh roh Anda, adalah bahwa Anda ditempa untuk panen yang tidak proporsional. Siapa yang menanam benih biasa menuai hasil biasa, tetapi siapa yang dipilih untuk membawa misi yang lebih besar, melewati masa persiapan di mana kekurangan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang. Itu adalah kekosongan yang diperlukan agar yang baru tidak bercampur dengan yang lama. Perasaan bahwa Anda hidup di 2 dunia sekaligus, di mana tubuh fisik masih mencoba menangani tuntutan kemarin, sementara jiwa Anda sudah mendiami kejelasan masa depan yang belum terwujud, adalah gejala paling jelas dari transisi Anda. Ini seperti Anda berada di ruang tunggu, di mana dinding-dinding menjadi transparan. Anda melihat apa yang ada di luar. Anda mencium aroma musim yang datang, tetapi Anda masih harus berurusan dengan perabotan musim yang tertinggal. Jangan terburu-buru membuang apa yang masih Anda bawa. Pahami saja bahwa peran Anda telah berubah. Anda bukan lagi seorang hamba yang perlu memohon remah-remah kesempatan. Anda adalah pewaris yang sedang diposisikan untuk menuai apa yang tidak Anda tanam, tetapi telah ditaburkan oleh generasi-generasi sebelum Anda. Kerja keras yang Anda lakukan hingga di sini tidak sia-sia. Ia adalah bahan bakar yang memberi makan ketahanan Anda, dan ketahanan itulah yang sekarang akan menjadi struktur stabilitas Anda. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi Anda dalam fase ini tidak seperti apapun yang pernah Anda baca, lihat, atau alami. Itu akan menjadi peristiwa pengakuan, sebuah pembalikan prioritas di mana apa yang tersembunyi, tujuan Anda, suara Anda, esensi Anda akan diangkat ke tempat kehormatan. Renungkan saat-saat ketika Anda merasa tidak terlihat, malam-malam di mana satu-satunya teman adalah beban pertanyaan tanpa jawaban. Jam-jam di mana doa Anda tampak membentur langit-langit dan kembali tanpa arah. Semua itu adalah proses penyulingan. Apa yang merupakan kesombongan, apa yang merupakan kebutuhan akan persetujuan eksternal, apa yang merupakan ketakutan akan penghakiman, semuanya telah disingkirkan oleh kehidupan itu sendiri. Hari ini, Anda lebih ringan, bukan karena Anda kehilangan apa yang penting, tetapi karena Anda melepaskan apa yang terlalu berat untuk perjalanan baru Anda. Anda siap untuk memikul kemuliaan yang sebelumnya akan menghancurkan Anda. Panen ini tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak Anda inginkan, tetapi dengan seberapa banyak Anda dapat menopang tanpa menjadi korup. Rahasia fase baru Anda adalah penerimaan. Anda tidak perlu mencari apa yang menjadi milik Anda.
Anda hanya perlu mengizinkan apa yang menjadi milik Anda untuk sampai kepada Anda. Ketika Anda berhenti berjuang, Anda berhenti menghalangi aliran. Perjuangan adalah keadaan alami dari seseorang yang percaya bahwa ia harus menaklukkan apa yang telah diberikan kepadanya sebagai hak kelahiran. Istirahat, kedamaian, kepastian bahwa jalan Anda sedang diaspal saat Anda berjalan adalah keadaan alami dari yang terpilih. Jika Anda dapat melihat pergerakan yang terjadi di balik layar hidup Anda, jika Anda dapat melihat potongan-potongan yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tidak Anda lihat, kecemasan Anda akan segera berhenti. Ketakutan bahwa waktu berlalu dan tidak ada yang berubah adalah ilusi terbesar yang Anda bawa. Waktu tidak berlalu menjauh dari Anda, ia sedang menyelaraskan diri dengan Anda. Setiap detik, setiap napas, setiap momen keheningan adalah langkah menuju hari itu. Saat itu, ketika hasil akhir dari perjalanan Anda akan diungkapkan tidak hanya kepada Anda, tetapi kepada semua orang yang meragukan proses Anda. Otoritas sejati tidak datang dari gelar atau posisi, melainkan dari penyerahan diri total pada suatu tujuan yang bukan kamu ciptakan, tetapi kamu terima. Kamu dipanggil untuk menjadi pembawa perubahan, dan perubahan itu dimulai dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Jangan lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang berusaha mencapai sesuatu. Lihatlah dirimu sebagai seseorang yang sudah tiba di posisi penantian, di mana apa yang telah ditetapkan bagimu tidak mungkin meleset dari sasaran. Takdirmu sudah tertulis namamu, dan tidak ada, baik keadaan masa lalu maupun suara-suara yang mengatakan bahwa semuanya tidak akan berhasil, yang bisa menghalangi apa yang telah dimeteraikan. Apa yang terbentang di hadapanmu adalah jalan tanpa batu-batu yang harus kamu singkirkan selama tahun-tahun terakhir ini. Kamu sedang keluar dari tanah tempat kamu harus belajar membangun untuk memasuki tanah tempat kamu akan berdiam dan menikmati hasilnya. Ini adalah perubahan frekuensi, sebuah kenaikan level di mana suaramu akan memiliki bobot baru, di mana keputusan-keputusanmu akan memiliki ketepatan yang presisi, dan di mana kedamaian akan menjadi konstanamu, bukan pengecualian. Segala sesuatu yang telah kamu alami sampai sekarang adalah pelatihan untuk apa yang akan segera kamu kuasai. Sebelum momen ini berakhir dan kamu kembali pada keseharianmu, aku ingin kamu memahami bahwa identitasmu bukanlah apa yang kamu lakukan, melainkan siapa dirimu di hadapan Dia yang memanggilmu. Kisah hidupmu bukanlah sebuah kecelakaan, bukan rangkaian kesalahan, melainkan sebuah naskah yang dirancang dengan saksama agar terangmu bersinar tepat di tempat di mana kegelapan paling pekat. Apa yang kamu bawa adalah sebuah warisan, sebuah tanda yang tidak bisa dihapus, dan mulai sekarang akan mulai terwujud melalui setiap kata yang kamu ucapkan dan setiap langkah yang kamu ambil. Di hadapan apa yang telah diungkapkan, sebelum pikiranmu mencoba merasionalisasi atau mencari penjelasan, tegaskan posisimu dan terimalah apa yang telah disediakan untuk masa ini. Ketiklah dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa pencariannya telah berakhir dan bahwa panennya telah dimulai. Kamu berkomitmen pada kebenaran. Kamu diutus untuk menuai. Kamu dikirim untuk bersinar. Langsung dari tempat ini, pada saat ini saat kamu membaca kata-kata ini, ketahuilah bahwa di seluruh dunia, jiwa-jiwa lain sedang mendengar penegasan yang sama. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan pengakuan ini. Kamu adalah bagian dari sebuah gerakan hening dan mendalam yang sedang terjadi di dalam hati-hati seperti hatimu yang memikul beban janji dan harapan akan penyerahan diri. Ada seseorang yang melintasi jalan spiritualmu, seseorang yang kamu bawa dalam ingatan dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Pikirkan orang itu sekarang.
Dia adalah seseorang yang bekerja dalam diam, seseorang yang membawa kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari jiwa, dan seseorang yang memiliki intuisi yang dalam, tetapi takut untuk percaya pada suaranya sendiri. Wajahnya muncul di benakmu saat ini juga, dengan kejelasan seorang yang meminta sebuah jembatan. Kirimkan pesan ini kepadanya. Jangan lakukan ini karena anjuran, lakukanlah karena penyerahan diri. Apa yang diungkapkan kepadamu hari ini bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab jejaring. Jika apa yang dibagikan di sini bergema dengan kebenaran yang kamu simpan di dalam dada, biarkan amin tanpa kata-katamu hadir. Apa yang kamu rasakan sebagai kesepakatan yang dalam adalah kunci yang membuka panenmu sendiri. Tidak perlu tepuk tangan, hanya pengakuan bahwa di antara kita, apa yang telah dikatakan telah didengar. Biarkan isyaratmu menjadi tanda bahwa pesan itu tidak jatuh di tanah kering, melainkan menemukan tanah subur tempat janji itu akan berkembang. Kamu berkomitmen pada panggilan yang dipercayakan kepadamu. Kamu diutus untuk menjadi terang di tempat-tempat di mana kegelapan berusaha menetap. Kamu dikirim untuk menuai buah dari penaburan yang dimulai jauh